warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misnawati, saya dari kelas TI 3B. Di sini saya akan mempresentasikan 3 buah algoritma penjadwalan. Yang pertama itu SJF non-primitif, yang kedua RRSJFS, yang ketiga RRSJF non-primitif. Baik, langsung saja. Yang pertama, SJF non-primitif. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu SJF non-primitif. SJF itu berarti mengambil jalur terpendek, sedangkan non-primitif itu berarti tidak adanya peluang bagi proses lain untuk melakukan interrupt atau untuk mengambil alih alokasi waktu yang diberikan CPU pada proses pertama untuk diambil alih bagi proses lainnya. Baik, di sini kita bisa melihat pada tabel proses ini ada 5 buah proses yaitu P1, P2, P3, P4, dan P5, yang dimana memiliki arrival time dan burst time-nya itu berbeda-beda. Untuk P1 arrival time-nya 0, burst time-nya 12, P2 arrival time-nya 2, burst time-nya 8, P3 arrival time-nya 3, burst time-nya 5, P4 arrival time-nya 5, burst time-nya 2, P5 arrival time-nya 9, dan burst time-nya 1. Kemudian jika digambarkan dalam sebuah kanjat, itu akan seperti ini, di mana CPU itu berarti waktu alokasinya, sedangkan direct queue itu berarti proses yang siap antri. Baik, di sini karena di sini tadi itu berarti mengambil jalur terpendek, maka di sini itu P1-nya itu terletak pada 0 milidetik dan akan berlangsung sampai ke 12. Kemudian lanjut ke P5 itu sampai ke 13, P4-nya itu 15, dan P3-nya itu 20. Kemudian P2-nya ini itu sampai ke menit 28. Setelah itu terminit di menit 28. Kemudian kita akan menghitung waiting time-nya. Di sini P1-nya itu 0 dikurang 0. PD2-nya 20, waktu kurang 2 sampai dengan 18, P3 15 dikurang 3 sama dengan 12, dan P4 itu 13 dikurang 5 sama dengan 8, dan P5-nya itu 12 dikurang 9 itu 9 waktu kedatangannya. Jadi 3, jumlah keseluruhannya itu 18 ditambah 12 ditambah 8 ditambah 3 sama dengan 41. Kemudian 41 itu dibagi 5. 5 ini adalah kelima proses, itu mulai dari P1, P2, P3, P4, dan P5. Jadi 41 dibagi 5 itu hasilnya 8,5. Kemudian operator time-nya 12 ditambah 2, 6 ditambah 17 ditambah 10 ditambah 4 dibagi 5 itu sama dengan 13, milidetik. Baik, lanjut ke materi yang kedua. Di sini saya membahas RR, FCS, FC
FS. FCS, FC itu berarti siapa yang datang pertama kali maka akan diproses. Baik, ini materinya. RF, EC, FS, round robin, first come, first serve. Pada algoritma jenis ini terdapat dua buah skema yang yaitu RR di sini itu memiliki quantum time, sedangkan FCFS berarti siapa yang datang pertama kali maka akan pertama kali pula dilayani sesuai dengan skemanya. Baik, di sini juga sama, terdapat 5 buah proses yang bisa kita lihat sendiri, arrival time-nya berapa, burst time-nya berapa. Kemudian jika digambarkan dalam sebuah ganjar, karena di sini itu F itu RR-nya itu berarti memiliki quantum time 3. Kita bisa lihat di sini. Ini tampilannya. Untuk proses penghitungannya kita bisa melihatnya sendiri. P1-nya berapa, P2-nya berapa. Yang dimana jika sudah dilakukan perhitungan itu terdapat dari 5 proses itu waiting time-nya itu dengan jumlah keseluruhan 32, kemudian 32 itu dibagi 5 jumlah dari kelima proses, maka akan mendapatkan hasil 6,4 milidetik. Untuk yang jenis algoritma kedua ini saya jelaskan cukup sampai di sini saja. Nah, waktu baik yang terakhir itu RRSGF non-premium. Kita cari dulu materinya. Baik, RRSGF non-primitive round robin berarti setelah ada quantum time maka akan mendahulukan jalur terpendek, atau bisa juga dikatakan waktunya itu terbatas. Sedangkan SGF non-primitive itu berarti mengambil jalur terpendek. Kemudian di sini terdapat 5 buah tabel, 5 buah proses, yang dimana kita bahas lagi. BT di sini itu berarti waktu proses, waktu tunggunya, ada ini adalah waktu kedatangannya. P1 di sini arrival time-nya 0, bus time-nya 12. P2-nya itu arrival time-nya 2, bus time-nya 8. P3-nya arrival time-nya 3, bus time-nya 5. P4-nya arrival time-nya 5, bus time-nya 2. P5-nya arrival-nya 9, bus time-nya 1. Jika digambarkan dalam sebuah ganjar, maka akan tampil seperti ini. Dimana di sini CPU, waktu alokasinya, dan review itu proses yang siap antri.